merekam. Jadi kalau teman-teman yang belum sempat partisipasi, nanti bisa ngelihat di YouTube Gore Gallery. Dan kalau memang ada yang keberatan dengan bisa kayak diskusi ini, nanti bisa infokan ke saya, nanti bisa saya edit sebelum dipublish. Oke. Pertanyaan lanjut. Kenapa, Mas? Bisa lanjut ya pertanyaan nanti. Iya, bisa. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat. Nah, malam hari ini Mas Firman akan menjelaskan tentang praktek kuratorial dalam fotografi gitu. Tapi memang sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Mas Firman ini memang sebelum bekerja dalam dunia foto pada tahun 1978, memang sejak masa kanak-kanak Mas Firman terbiasa ya melihat sang ibu belajar melukis dan bersahabatan orang tua Mas Firman itu sendiri dengan pelukis Basuki Abdullah akhirnya melahirkan apresiasi Mas Firman itu sendiri pada seni lukis. Nah, sejak tahun 1994 Mas Firman mengadakan pameran lukis bersama maupun tunggal, dan saat ini selain sebagai kurator seni dan fotografi, Mas Firman juga adalah ketua pengurus harian Dewan Kesenian Jakarta periode 2009-2012 dan juga ketua Indonesia Professional Photographer Association. Oke, nah mungkin kita ingin mengenal Mas Firman nih sebagai seorang fotografer ya. Di sini ada beberapa foto Mas Firman yang akan saya share. Mungkin Mas Firman bisa menceritakan kisah dari foto-foto tersebut. Oke. Belum kelihatan. Jadi bagus. Oke, bentar Mas. Kelihatan. Oke. Oke. Ini foto-foto ini pernah dipamerkan bersama apa namanya foto dengan apa namanya itu foto summit ya, foto summit waktu yang pertama ya kalau nggak salah tentang Paris. Di foto-foto saya buat di waktu masih mahasiswa. Nah umumnya kalau sekarang namanya cerita fotografi ya, tapi kalau dulu kan namanya candid fotografi, jadi di jalan kita ambil. Umumnya foto-foto saya seperti ini ya. Awal mulanya saya tertarik dalam fotografi itu saya waktu itu kuliah antropologi budaya. Lalu kemudian saya melihat bahwa ada lihat pameran foto, ternyata dengan fotografi itu jauh bisa menyampaikan pesan-pesan atau malah lebih bicara. Misalnya seperti gambar ini, foto ini kan menggambarkan ini semua orang kulit putih, ini satu orang kulit hitam. Ini tahun 70-an di Eropa masih merupakan sesuatu yang unik situasi seperti ini. Jadi dengan ini foto-foto seperti ini kita bisa bicara banyak. Tapi tentu saja tadi latar belakang pemikiran sudah ada dari awal. Ganti lagi foto lain misalnya. Oops. Anyway, ya saya lama juga ya bekerja fotografi dari kira-kira tahun 78 tadi. Ini ya ini sama juga ya kalau di jalan kita bawa kamera kita foto. Saya suka foto orang. Tentu saja foto saya macam-macam ya karena ada segitu lama, ada yang bersikap sebagai profesi, ada yang ya jalan iseng-iseng buat foto dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk mungkin oke. Ini juga sama di tahun 75 kalau nggak salah 74-75 foto-foto tadi itu ya. Waktu saya lagi semangatnya bikin fotografi.
Kameranya waktu itu kalau nggak salah Nikon F2. Nikon F2. Saya sempat sempat ikut workshop. Ini salah satu fotografer yang waktu itu ada Brasai juga, ada beberapa orang-orangnya ini. Tapi ini Ralph Gibson salah satu yang cukup waktu saat itu orang yang cukup berpengaruh dalam perkembangan fotografi kontemporer pada modern bangsa. Saya ikut workshopnya. Ya, kita bisa mungkin sambil. Nah ini juga, ini Mas Iwan Tirta. Saya cukup lama bekerja dengan dia karena mungkin dia suka dengan foto saya, cara saya melakukan foto. Jadi Mas Iwan ini pada saat itu memberikan kepercayaan pada saya untuk membuat foto-foto dari koleksi dia. Jadi setiap kali dia mau pameran atau setiap kali dia punya koleksi baru, dia selalu minta saya foto karya-karyanya. Nah, ini. Nah, ini sahabat saya almarhum Semsar. Di Bandungnya kita sering bertukar pikiran dan lain-lain sebagainya gitu ya dengan dia. Di cukup dekat, udah meninggal. Mungkin ada yang kenal juga. Ini Basuki satu lagi nih, Basuki Resubowo namanya. Ini juga juga dekat dengan saya karena dia ini di pengasingan itu ada lambangnya. Dia salah satu pimpinan lembaga kebudayaan rakyat. Tapi dia tinggal di Amsterdam waktu itu. Jadi kita sering datang ngobrol-ngobrol. Waktu itu tentu aja ngobrol-ngobrol dengan Bas ini juga nggak bisa terang-terangan karena kan situasinya berbeda ya. Jadi beliau udah meninggal juga. Tapi ya ada banyak pemikiran-pemikiran yang beda dengan Pak Basuki yang satunya lagi yang kenal dari kecil. Tapi ini jadi ada dua Basuki yang berbeda. Nah ini fotonya istri saya waktu hamil dulu. Oke, mungkin bisa sambil ngobrol yang lain. Oke, iya. Ya, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke kita masuk aja nih ke kuratorial, praktik kuratorial dalam fotografi. Mungkin kita perlu ada penyamaan persepsi ya Mas, akan makna kurasi dan bagaimana sih awal mula praktek kuratorial dalam pameran foto di Indonesia. Oke, sebetulnya perkembangan pameran fotografinya sendiri kan sebetulnya punya sejarah yang itu sudah ada kuratorial, tapi sifatnya itu lebih kepada dasar-dasar pemikiran yang ada di dalam kelompok tersebut. Ya, misalnya di dalam saran fotografi, penjuaraan dan lain-lain sebagainya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh kelompok fotografi tersebut. Nah, jadi memang sebetulnya pekerjaan kurator biasanya dalam tim atau sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Karena itu kan berarti memilih, lalu kemudian bagaimana mempresentasikan, lalu kemudian sebetulnya memberi tema, menjadi judul dan lain-lain sebagainya. Jadi sebetulnya, tetapi tentunya kurator dibanding dengan seni rupa, kuratorial sudah merupakan bagian ekosistem dari dunia seni rupa, sedangkan bagi dunia fotografi memang baru belakangan hari kurator ini menjadi isu yang
yang sering dibicarakan, terutama saat fotografi ini menyinggung masalah-masalah yang di luar teori estetika fotografi itu sendiri. Misalnya masuk ke sosial, judul-judul identitas, judul-judul yang sifatnya lebih sosiologis atau psikologis. Nah, ini para kurator mulai melakukan pembacaan-pembacaan atau mencoba membaca karya-karya fotografi yang ada untuk diterjemahkan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat, maksudnya ada munculnya kurator itu sendiri dalam dunia foto gitu, di awal perkembangannya sama dibanding yang sekarang, Mas. Ada nggak sih perbedaan praktek kuratorialnya? Itu bisa dilihat sebetulnya dari perkembangannya ketika muncul dua galeri yang cukup memberi pengaruh dalam perkembangan fotografi kita, Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, yaitu GFJA dan waktu itu Galeri Octagon. Ada Yudi Surya Atmojo, dia sebetulnya yang menurut saya membuka wacana kuratorial dalam pemahaman yang baru. Ya, dia bahkan mengajak saya, Mas Irman, nulis dong. Karena dia tahu saya waktu mahasiswa suka nulis. Jadi, menulis dong. Ini, dong, gini. Pokoknya dia mengajak saya melakukan pembahasan atau penulisan tentang fotografi. Dan saya diajak bekerjasama dengan dia untuk beberapa pameran di Goethe Institute. Untuk menjadi, bukan kurator, ya, menjadi semacam kritik atau pengantar dalam pameran tersebut. Nah, tapi sejak Yudi itu masuk, ya fungsi kurator itu menjadi seolah-olah peran yang cukup dominan. Ya, jadi tiba-tiba ada orang yang bisa menjelaskan karya kita lebih dari keinginan kita sendiri. Lebih dari ada pembacaan yang lain ya dari makna dari karya saya. Lalu kemudian melalui Yudi juga kita bisa lihat ada pembacaan-pembacaan yang spesifik, misalnya ada workshop-workshop tentang kota dan lain-lain sebagainya, di mana di situ kelihatan sekali fungsi kurator yang bukan saja hanya mengkurasi, tapi juga memberi tutorial kepada para fotografernya. Jadi mengarahkan dan mencoba melihat kemampuan atau kelebihan dari masing-masing waktu itu peserta workshop ya. Masing-masing dilihat kekuatannya, lalu kemudian dicoba diangkat, lalu diakhiri dengan satu pameran bersama, di mana pameran bersama itu ditata sedemikian rupa dengan pemahaman yang sebetulnya datang dari kurator. Oke. Nah, dari kan peran kurator itu cukup dominan ya, Mas. Tapi sejauh mana kuasa seorang kurator dalam melakukan praktek kuratorial itu sendiri dalam penyelenggaraan suatu pameran gitu? Nah, ini kan itu tadi kita bicara tentang seorang Yudi Surya Atmojo yang menurut saya memang beliau itu memang punya punya kekuatan atau punya kelebihan dalam melakukan pembacaan terhadap karya. Dia biasa melihat karya yang mentah, katakanlah bukan mentah ya, yang bagus tetapi belum disadari oleh pembuatnya, lalu kemudian mengasahnya. Tapi bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah memang sadar, penuh kesadaran, ini kan beda lagi, ya kan? Akhirnya tiba-tiba kurator fungsi bukan hanya untuk tutorial, tapi justru kurator harus melakukan pembelajaran terhadap karya-karya yang sudah ada dari si fotografer yang memang barangkali kuratornya malah justru belajar banyak dari fotografi. Jadi memang masing-masing tidak selalu kurator itu dominan. Relasi fotografer dan kurator itu tarik ulur, bahkan dengan penyelenggara. Ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi kepala kurator dari sebuah pameran yang sebetulnya judulnya dan pemahaman tentang judul itu bukan dari saya. Jadi saya datang, teman-teman udah bilang, ini kameranya begini, kita punya konsep pemikiran seperti ini, bagaimana? Nah, jadi sebetulnya saya mencoba melakukan penerjemahan dari suatu proyek yang sudah tengah jadi dan punya misi tertentu. Ini juga pekerjaan kurator. Artinya kurator ini memang fungsinya tidak selalu sama atau seperti
apa dominan atau tidak dominan dan lain-lain. Tapi tentu saja, ini yang nanti sebetulnya saya di belakang, tapi saya sampai di depan juga, kurator selalu punya preferensi memilih, ya, memilih karya. Jadi tidak bisa tidak, namanya fotografer aja punya, apalagi kurator yang milih-milih, dia kerjanya memilih kok. Dari 100 foto yang bagus, ini fotonya yang bagus yang ini, kan? Kenapa enggak yang ini, Mas? Itu kan orang nanya, karena ini. Nah, kenapa ininya itu sangat subjektif. Tentu saja dia bisa menerangkan dengan teori ya, karena memang dibekali itu, jadi pemahaman estetik, oh begini. Tapi intinya bahwa apa namanya para kurator ini punya sebenarnya tidak selalu objektif. Mereka bisa kita minta objektif, tapi biasanya kalau mereka minta objektif, maka semua kurator akan menghasilkan karya pameran yang sama. Jadi memang harus beda. Oke. Berarti kan itu memang apa yang tadi Mas Firman jelaskan itu sesuai dengan ada satu kalimat yang pernah saya dengar gitu ya. Ketika seorang kurator bekerja dengan seorang fotografer atau artis, itu memang dibutuhkan adanya chemistry itu sendiri gitu. Nah, tapi memang pada prakteknya itu untuk membentuk chemistry itu memang bisa dari kurator yang meminang si fotografer atau mungkin sebaliknya, seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi pasti seperti itu. Tapi biasanya juga kurator-kurator ini punya seperti seniman, kurator ini kadang-kadang juga suka aneh juga. Maksudnya terutama bisa dilihat di dunia seni rupa. Kalau di dunia fotografi itu belum begitu kelihatan. Apa kalau di dunia seni rupa itu kita bisa lihat bahwa ada kurator-kurator yang menganggap bahwa oh tren sekarang ini seperti ini, bentuknya seperti ini, ya. Karya-karya seni yang dominan itu sekarang itu seperti ini, misalnya abstrak atau kubisme atau apa. Lalu dia mengumpulkan karya-karya orang-orang tersebut, lalu mengemasnya menjadi satu pameran tertentu dengan tema yang dia buat. Ya, di kurator-kurator besar biasanya bekerja seperti itu. Dia jalan keliling-keliling, misalnya saya bukan tertarik sama apa namanya cinta di Indonesia nih. Coba gue melihat siapa saja sih fotografer yang membuat foto tentang cinta. Jadi saya yang punya konsep nih tentang cinta. Lalu saya datangin Karen, kan kamu punya foto nggak orang lagi pacaran? Oh, saya punya mas kriminalnya. Lalu dari situ saya kemas menjadi satu konsep pemikiran baru. Dan biasanya nanti kamu juga, saya ada mas, tapi kabarnya begini. Lalu kemudian saya memberi arahan tuh, lo punya nggak yang gini? Lihat dan negatif yang lain. Negatif ini apa? Koleksi dari apa foto yang kamu ada, yang ini aja yang baik. Jadi kurator masuk ke dalam apa namanya rumah seniman atau fotografer, lalu memilih, mengemas, lalu kemudian menjadikan sesuai dengan kemasan apa namanya. Biasanya karya-karya seperti itu saya kenal apa namanya kurator yang baik itu namanya Merwan Yusuf. Dia itu seperti itu. Jadi dia keliling-keliling, dia melihat karya-karya orang, wah ini dahsyat nih orang nih. Orang yang dibilang dahsyat itu biasanya nggak tahu dahsyat. Karena dia pengetahuannya lebih luas, dia kemas, lalu dia bisa Amerika. Nah itu kelebihan Pak. Tapi di sisi lain, seringkali juga seniman ini memang sudah hebat. Karya-karyanya sudah bagus. Nah itu sebetulnya lebih berat buat kurator. Ketika kurator berhadapan katakanlah mengkurasi karya-karya seorang Oscar Matullah misalnya. Ya, apa nih yang kita mau tulis tentang dia? Ya, atau Niko Dharma Yugan. Kan ini ada sesuatu hal yang orang sudah punya ekspektasi, sudah pemahaman yang lebih sudah jauh. Apa yang kamu mau presentasikan selain dari apa yang sudah dimaklumi oleh masyarakat? Nah, ini lebih berat biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya tadi karena tadi fotografi apa namanya para kurator ini subjektif, jadi saya yakin kalau katakanlah Alex Supartono menghadirkan Oscar atau Firman Iksan menghadirkan Oscar atau Yudi Surya pasti jadi berbeda karena punya perspektif yang berbeda. Nah, mana yang dipilih masyarakat yang anggap benar, nah itu ujiannya buat kurator. Si Firman brengsek nyebul aja, misalnya gitu. Beneran si Yudi misalnya, bisa saja seperti itu. Tapi itulah justru yang menarik dari dunia kuratorial ini berfungsi menjadi jembatan karya rupa seniman terhadap ini harus dibedakan dengan kritikus ya. Kalau kritikus kan mengkritisi, kalau ini kan
kita justru ya emphasizing atau mengangkat hal-hal yang tadi yang tidak terlihat atau tidak teramati seperti biasanya, lalu kemudian oleh pengamatan para kurator ini, kurator berhasil menemukan apa namanya sisi-sisi yang tidak terlihat oleh masyarakat umum atau kurator yang sebelumnya, bahwa oh ternyata katakanlah fotografer A ini punya kelebihan ini atau punya intensi yang lain. Nah, tapi gimana Mas misalnya kalau diperhadapkan dalam satu situasi kurator dan fotografer itu nggak mencapai suatu kesepakatan? Ya oke, sering juga sih seperti itu. Artinya gini, kalau itu kan biasanya hal itu terjadi karena memang fotografernya sudah gini. Seberapa jauh sih kepercayaannya fotografer pada kuratornya atau sebaliknya? Mengapa relasi itu terjadi? Yang agak sulit adalah bahwa misalnya keduanya bertemu bukan atas kesadaran keinginan mereka, tapi kehendakan penyelenggara. Ya, jadi penyelenggara yang mengadakan ini kuratornya, ini fotografernya. Nah, lu kerjasama deh tuh. Nah, coba deh lu susun. Nah, ini tarik ulurnya jadi politis banget karena semua harus menyesuaikan diri dengan kehendak penyelenggara. Ini yang sebetulnya menurut saya yang kadang-kadang akhirnya kualitas pamerannya sendiri itu jadi lebih ke estetik. Jadi berusaha untuk menghindari konsep-konsep pemikiran karena dasarnya memang udah berbeda. Ya, jadi kalau diangkat dari konsep pemikiran nanti akan bertumbuh. Jadi biasanya diangkat ke presentasinya, cara penyajiannya yang menarik dan lain sebagainya, lalu meminimalisir, mengurangi pemahaman-pemahaman. Karena akhir-akhir ini banyak fotografer atau perupa-perupa yang kuasi sosiologi atau kuasi antropologi ya. Jadi seolah-olah berbicara atas nama antropologi atau sosiologi padahal mereka bukan. Nah, ini sebetulnya yang harus dijaga nih. Seberapa jauh sih seni rupa ini atau fotografi ini bisa intervensi ke dalam ruang-ruang seperti ini. Nah, ini yang sebetulnya ya tarik ulurnya ada di situ. Jangan sampai disiplin-disiplin lain juga bertanya nih maksudnya apa sih fotografi, coba kurator terangin nih. Nah, kita nggak bisa nerangin, repot. Oke. Jadi memang kayak ada banyak alternatif lah ya Mas untuk menjelaskan suatu hal, tapi memang harus ada kesepakatan tersendiri dulu gitu. Memang dan itu sangat subjektif pastinya. Nah, ini ada kaitannya dengan salah satu tugas kurator, yaitu kan tadi Mas Firman sebutkan proses pembacaan terhadap suatu fenomena seni gitu, yaitu melakukan interpretasi dan pemaknaan tertentu serta presentasikannya. Dan itu tadi Mas Firman juga jelaskan bahwa itu memang cukup berat untuk bagaimana sebagai kurator menjembatani itu kan dari karya fotografi itu sendiri ke publik untuk biar lebih dipahami. Mungkin Mas Firman bisa ceritakan lebih lanjut proses untuk pembacaan. Tadi itu kalau pembacaan mungkin itu yang sebetulnya yang paling jelimet, tetapi menurut saya seringkali dilakukan dengan bisa jadi jauh panggang dari api ya, maksudnya orang bisa datang dengan berbagai teori untuk menerangkan, tetapi pada akhirnya pada saat dia dipamerkan kita akan berhadapan dengan situasi real. Nah, situasi real yang sebetulnya agak ini bahwa keinginan kurator dan fotografer untuk melakukan pameran semaksimal mungkin bisa jadi terminimalisir oleh dana misalnya. Ini teknis aja nih. Pak fotonya gue mau gede-gede. Oh iya ya bagus ya foto gede-gede. Aduh ada dananya. Jadi gimana dong? Nah, ini yang sebenarnya kendala-kendala yang mungkin seringkali luput dari pemahaman, karena ketika kita bicara tadi ya, kalau dari tadi pemahaman bagaimana relasi fotografer dengan senimannya ini bisa bagus misalnya ya, sejauh-jauh perdebatan itu biasanya lancar ya, jarang yang terus ini. Tapi begitu kita sampai kepada bagaimana
kita mempresentasikan. Ya, misalnya kurator menyatakan, nah, ini foto-fotonya nih bagusnya 2x1 deh. Terus siapa yang mau membiayain 2x1 ini? Nah, ini baru ada persoalan di situ. Sehingga kurator tidak bisa maksimum menerjemahkan atau menghadirkan karya seniman-seniman ini semaksimal mungkin. Karena ada kendala-kendala yang sifatnya teknis. Nah, ini yang sebetulnya sampai sekarang ini paling sering kita hadapi itu. Gitu ya. Kalau menulis pengantar dan lain-lain, wah itu kayaknya semua dengan ini ya, semangat orang untuk wah. Tapi begitu sampai ke tadi ke lapangan, itu terjadi hal-hal yang memang misalnya karena memang akan ada dampak yang cukup besar ya, sebuah foto abstrak di print 2x2 atau 60x60 itu kan dampaknya terhadap satu terhadap bagaimana karya itu diterima di masyarakat itu cukup besar. Lalu kemudian bagaimana karya itu dihadirkan di outdoor atau indoor. Ini sebenarnya banyak yang ini bidang yang sebetulnya kurator harus bukan saja memahami tadi ya teori dasar pemikiran-pemikiran, tetapi juga bagaimana kerjasama atau pemahamannya dengan instalasi. Berarti memang terkait manajemen pameran itu sendiri ya, Mas ya? Itu yang sebenarnya yang paling berat dari semua itu, karena seringkali dalam satu pameran jadi kurator ini, tapi budgetnya belum jelas. Ya, dia sudah rapat dengan fotografernya, fotografer mau seperti apa, mereka ngalamin sendiri kan, seperti apa nanti, seperti ini, seperti mana, tapi kita belum tahu nih nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang berat. Kalau kita sudah tahu dari awal, misalnya koleksi pameran karya, katakanlah kita mau menghadirkan karya, misalnya karya-karya dari fotografi siapa lah, dari luar negeri datang gitu, ukurannya berapa, itu kan kita sudah tahu ukurannya, sudah pasti di mana diadakannya, seperti apa, jadi sudah lebih apa ya, kita sebagai kurator yang sebenarnya lebih pada pengantar saja, karena sebetulnya paket itu tidak ada, hanya kita menerjemahkan untuk masyarakat kita. Ya, karena yang sebelum-sebelumnya mungkin untuk masyarakat di Amerika Latin atau di Eropa atau di Asia Selatan, sekarang sampai kepada bagaimana menerjemahkan karya-karya ini di Jakarta atau Surabaya atau di Indonesia khususnya. Tapi paketnya udah ada, foto-fotonya ukuran sekian-sekian, jumlahnya sekian, itu sebenarnya apa namanya adalah hal yang berbeda daripada misalnya kurator yang hati yang semaksimumnya, ya, setotalitasnya, karena dia mulai dari awal berpikir dan lain-lain, dan itu menjadi mungkin pengalaman saya yang paling berat itu waktu melakukan pameran seni rupa atau seni besar itu Biennale, ya, Biennale Jakarta. Itu karena itu melibatkan begitu banyak hal, anggaran yang tiba-tiba berubah, ukuran yang tiba-tiba seniman yang harus di sini lalu kemudian di sini. Nah, di fotografi sebetulnya bisa jadi terjadi seperti itu juga. Dan memang sampai sekarang pun kendala dalam satu pameran yaitu anggaran yang bergantung dari sponsor dan lain-lain sebagainya. Jadi dari satu sisi tadi kurator sebagai teman dari apa namanya seniman, ya. Kedua, kurator sebagai orang yang akan menghadirkan karya-karya tersebut kepada publik, bukan hanya secara teoritis, tetapi secara fisik. Nah, ini yang secara fisik ini, man kok seperti ini, aduh, emang gue maunya sih begini, tapi budget ya, Mas. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngajuin pertanyaan melalui Zoom chat. Di sini saya lihat, oke, Mas Rukomoro hadir. Oke, halo Mas Rukomoro. Lalu ada pertanyaan dari Mas Sutrisno Jambul. Ingin bertanya kepada Mas Firman, gimana caranya mengkurator jarak jauh, apalagi musibah COVID-19 ini? Komunikasi kurator dan kreator sangat sulit. Dan apakah sebuah pembuatan dan pemasaran buku fotografi sangat sulit dalam keadaan seperti ini? Terima kasih Mas Firman. Nah, bagaimana Mas?
Sebetulnya pada satu saat kita harus bertemu. Tapi ini juga sebenarnya pekerjaan tutorial ini sebetulnya kalau kita itu membimbing mahasiswa itu agak mirip, ya. Selama itu pertemuan kita itu karya belum dibuat, kemudian karya dipresentasikan online biasanya, ya, dan itu memang bisa, tetap bisa, ya, karena dia akan menerangkan secara teknis. Tapi ini beda karena mahasiswa dengan dosen, ya. Kalau nanti kan seniman yang sudah punya cara kerja sendiri. Tapi menurut saya sih kalau hubungan ini tadi ya secara apa namanya viral ini bisa berjalan dengan baik, tentunya tapi toh pada akhirnya harus ada pertemuan langsung karena bentuknya kan tetap aja harus ada bentuk pertemuan ya. Saya juga lebih suka melihat karya, mungkin hampir semua kurator ya, melihat karya dalam bentuk hard copy ya daripada apa namanya Soft copy. apa namanya layar, karena kita kan apakah warnanya tepat kan apa namanya ada banyak hal yang berbeda, tapi rasanya kalau dengan peristiwa ini kita di dunia fotografi maupun di dunia seni rupa atau dalam relasi manusia akan ada perubahan yang cukup signifikan karena misalnya saya dengar di satu sekolah, satu universitas di Eropa sana selama 3 tahun mereka berusaha untuk melakukan pendidikan dengan online. Dan sekarang dalam waktu 3 minggu sebenarnya jadi. Jadi tadi 3 tahun nggak mau. Wah, ada aja ada alasannya sekarang. Jadi artinya setelah ini kita akan menghadapi hal yang berbeda. Ya. Apakah pameran akan tetap seperti pameran yang kemarin yang kita lakukan? Itu ada hal-hal yang menurut saya yang lalu kemudian juga tentu saja kalau pameran itu terjadi seperti ini bisa ya, tetapi lalu kemudian ini kita belum sampai kepada hal apresiasi dan apa namanya jual beli karya. Ya. Itu kita belum sampai ke situ karena kurator sebetulnya sedikit banyak masuk ke situ. Tapi itu kalau tanpa itu sebenarnya saya rasa nggak akan ada apa namanya permasalahan yang cukup ya ada sih permasalahan, tapi saya rasa memang setelah apa namanya si COVID ini kita akan melakukan satu perubahan yang besar, akan lebih sering pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya. Betul. Dan saya lihat juga memang banyak banget jadinya mungkin pameran melalui virtual jadinya. Galeri melalui virtual, museum virtual gitu. Yang ya harus beradaptasi dengan keadaan sekarang juga. Dan oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Harsya Pambudi. Tadi dari Mas Sutrisno Jambul juga ada, apakah pembuatan dan pemasaran buku fotografi sangat sulit dalam keadaan seperti ini? Mungkin saya jawab kali ya Mas ya, dari Gua di Galeri yang juga menjual buku foto gitu. Udah hampir sebulan kita toko tutup dan semua stok itu ada di Pasar Santa di toko kami. Dan kami pun akhirnya belum nggak ke sana gitu. Dan kami memang berniat untuk di rumah aja. Memang penjualan nggak ada, tapi kita memang menitipkan ke beberapa toko buku seperti Aksara dan kami lihat masih ada penjualan di situ. Dan juga masih ada juga orang-orang yang masih menanyakan secara online. Sebenarnya malah mungkin penjualan online malah meningkat. Tapi dari pengalaman ini untuk antar barang pun itu agak sulit aksesnya ya, Mas. Karena banyak tutup di rumah saya tuh tutup gitu untuk akses itu sendiri dan cukup lama dalam pengantaran barang. Paling itu sih, Mas Trisno. Lalu dari Harsya Pambudi, Mas Firman mau tanya, sebenarnya syarat apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang kurator fotografi? Apakah memang ada pendidikannya atau penguji kompetensi untuk menjadi seorang kurator? Kalau sebenarnya
mungkin 70% dari fotografer yang kita kenal di dunia ini juga bukan berasal dari sekolah fotografi. Begitu juga kurator sebetulnya. Biasanya kurator itu datang dari disiplin yang lain, ya, sama juga. Jadi pengalaman-pengalaman mereka yang mengantar atau menyebabkan mereka berada art historian biasanya ya, ahli sejarah atau ya umumnya ahli sejarah, seni dan lain-lain yang akhirnya mendapat kepercayaan dari satu institusi untuk memilih, ya, mengkurasi. Nah itu dia sebetulnya. Jadi kalau sekolah belajar, ya tentu sejarah seni rupa. Jadi apa namanya? Jadi core-nya ya, karena di situ lalu kemudian nanti biasanya sejarah seni rupa itu tidak masuk ke dalam kan itu humaniora ya, jadi tidak masuk ke dalam teknisnya. Nah teknisnya ini yang harus dieksplor sendiri, karena begitu kita menjadi katakanlah kurator seni rupa, seni lukis, maka kita akan harus memahami penggunaan cat dari zaman ke zaman. Ya, jadi cat minyak digunakan tahun 40-an itu sama nggak sih sama yang digunakan tahun 80-an? Apa bedanya? Bagaimana warnanya? Dan ini para kurator yang sebetulnya itu mendalami itu. Nah, itu sama juga seperti kita di dalam fotografi. Yang tantangannya adalah itu, ya. Sebab memahami misalnya, oh ini tadi Pak Niko ini dia lebih suka pakai apa namanya? Kodak daripada pakai Fuji. Kenapa misalnya? Apa sih bedanya? Nah ini hal yang masuk ke teknis. Dan ini biasanya memang tidak diajarkan as an art historian. Tapi bagaimana kita mendalami ini sendiri. Oleh karena itu tadi ada banyak para fotografer yang mendalami fotografi dan suka pada sejarah seni rupa, akhirnya menjadi kurator. Atau sebaliknya, para teman-teman yang seperti mungkin Alex Subartono ya, bisa dicatat teman kita, dia dari latar belakangnya sastra dan sejarah, justru masuk ke fotografi, lalu kemudian melalui sejarah, tapi melalui itu, melalui pengamatan-pengamatannya, dia melakukan apa namanya penelitian-penelitian yang spesifik. Misalnya dia banyak melakukan penelitian-penelitian pada foto-foto kuno. Ya, akhirnya dia harus mempelajari teknik-teknik fotografi yang digunakan di tahun-tahun 30-an atau 20-an, Daguerre dan lain-lain, negatif kaca dan lain-lain. Akhirnya dia paham. Tapi datangnya bukan dari disiplinnya dia, karena disiplinnya dia adalah sejarah ya. Nah, jadi latar belakang pemikiran ini. Jadi sebetulnya, tapi ini saya dengar ada nanti sertifikasi kompetensi untuk kurator. Ya, nah itu yang saya belum. Katanya sih sudah ada, tapi bagaimana cara mewujudkannya saya belum tahu. Tapi karena memang dalam seni rupa kan pasti seni kita semua, termasuk fotografi, pada ada berapa aspek yang harus kita, misalnya sejarahnya, terus tadi ya teori-teori fotografi itu sendiri, lalu kemudian ya tadi teknik-tekniknya, penggunaan dicetak, dan teman-teman yang sekarang pameran, misalnya Paul itu dia itu memilih sekali dalam mencetak fotonya, memilih kertas cetak fotonya. Nah ini kan pertanyaannya kenapa dia harus memilih kertas itu? Ada hal-hal yang teknis yang mungkin tidak umum ya. Art historian harus belajar, harus bertanya. Tapi menurut saya menjadi kurator itu justru itu senangnya. Kita kenal orang, kenapa Trisno itu suka abstrak? Tanyakan sama dia, itu kan. Menarik, kenapa dia nggak seperti ini, kenapa dia nggak seperti itu. Lalu kita ada satu diskusi. Nah, diskusi itu biasanya akan menjurus ke sesuatu yang menyenangkan buat kurator, juga menyenangkan untuk apa namanya perupa, karena perupa tiba-tiba mendapat pembacaan yang beda, atau bahkan mendapatkan bukan hanya pembacaan, pertanyaan, ya, pertanyaan yang memancing dia, oh iya ya, gua kok begini ya, seperti itu. Nah itu yang sebetulnya yang sebenarnya yang menarik dari dunia kuratorial itu. Jadi kita bisa menemukan hal-hal baru dari hal yang sebenarnya seolah-olah sederhana.
Iya, oke. Jadi mungkin ya dalam kuratorial sendiri saya rangkum memang nggak hanya melihat konteks konten dari fotografi itu sendiri ya Mas ya, tapi juga dalam manajemen pameran, pemilihan material gitu. Dan kalau saya lihat bahwa dalam beberapa teks kuratorial tuh kurator itu malah menulis lebih dalam lagi tentang sisi personal si fotografer itu sendiri. Ya, Uh, bisa. Nah, ini kan juga tergantung dari para kurator itu tersebut dari mana, aspek mana ya. Ada juga yang membanding-bandingkan, menyanding-nyandingkan dengan sejarah. Ya, misalnya fotografinya itu sangat berpengaruh melalui periode-periode yang sudah ada. Lalu kemudian membandingkan karya seseorang fotografer ini bagaimana letaknya di dalam bagian perkembangan sejarah fotografi di Indonesia misalnya, atau di yang lebih luas lagi mungkin di dunia. Misalnya ada foto-foto yang misalnya sekarang, misalnya saya nggak tahu sekarang trennya apa, misalnya kembalinya black and white di dalam masyarakat kita ini apa, fenomena apa, seperti apa. Nah ini kan bisa dibahas secara sosiologis, secara historis, tapi juga kita bisa masuk ke pelaku-pelakunya. Oh, pelaku-pelakunya terdiri dari anak-anak yang berumur ini yang tidak mengalami film apa namanya mereka masuk dalam dunia digital tanpa melalui dunia fotografi yang sebelumnya. Nah, ini kan aspek-aspek sebenarnya subjektif dari kurator. Saya mau dari mana sih kurator itu mau masuk? Lalu kemudian apakah tawaran kurator ini menarik untuk dibaca? Ya, ini sebenarnya yang juga penting karena jangan sampai lu ngecap aja man gue udah tahu tuh gitu kan, jadi nggak ada, saya tidak pernah menawarkan hal yang baru. Itu yang juga menjadi tantangan. Kita harus bisa menghadirkan sesuatu atau membuka wacana atau wawasan kepada baik rupanya dan terutama kepada masyarakat, agar masyarakat ini walaupun tidak serta merta wah memuji-muji karya, tapi memahami oh maksudnya itu dibuatnya karya-karya ini. Karena itulah yang sebetulnya fungsi kita supaya untuk menghindari apa ya persepsi yang salah atau karena sering kita buat workshop tadi ya kuratorial karena kita sadar bahwa fotografi yang katanya 1000 kata itu sebetulnya 1000 makna juga, ya bisa dimaknai sesuai dengan bagasi orang yang melihat. Nah, untuk menghindari itu atau lebih meluruskan itu ada teks. Nah, teks ini ya nanti ada yang dibuat oleh para kurator. Walaupun teks ini sudah ada juga di judul atau di mana atau di pengantar perupa. Tapi diharapkan melalui kurator jadi penyampaiannya akan lebih luas. Gitu. Oke, oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Kalau di sini teman-teman ada yang mau mungkin ngomong langsung, diskusi langsung sama Mas Firman, bisa angkat tangan atau bisa bilang di Zoom group chat. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Riku Moro. Apakah beda proses dan kapasitas kurator untuk pameran dan buku? Kalau ada beda, bedanya di mana? Ya, kalau buku sebenarnya lebih rumit. Buku sebenarnya lebih rumit. Karena kalau pameran itu kita langsung dibatasi oleh ruang. Ya. Berapa foto nih pamerannya? Biasanya kita bilang, oh 60 foto, 30 foto. Kalau buku, ini agak lebih rumit. Lalu kemudian ada hal-hal yang secara teknis ada di tangan desainer dan printer. Ya. Bagaimana cara memakai katerennya, bagaimana cara supaya halaman ini ada hal-hal yang secara teknis berbeda. Ya. Kalau proses awalnya, proses penulisan, prosesnya itu sebenarnya mirip, cuma kan apa namanya hasil akhirnya kan yang memang berbeda. Yang satu dibukukan, yang satu dipamerkan. Nah, yang dibukukan ini kan lebih langgeng ya sebetulnya. Kalau dipamerkan seperti sebuah apa ya namanya pameran ya. Jadi kalau pameran itu sukses, itu orang yang datang banyak, suasananya menyenangkan, orang kemudian ada suasana lah. Itu dan cuma berlangsung kalau yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu selesai.
Sedangkan buku ini kan periodenya lebih panjang. Ya. Nah ini sebenarnya perlu pemahaman yang lebih jauh. Tapi baik pada pada pameran maupun pada buku ada orang-orang yang ahli-ahli yang tidak bisa diabaikan oleh seorang kurator, yaitu misalnya tadi desainer ruang, ya, instalatornya pameran, sama dengan desainernya buku. Jadi ini memang tugasnya uh, uh, kurator ini sebetulnya harus bisa luas terhadap semua pihak. Ini salah satu kuncinya. Jangan sampai dia berantem sama tukang pasang gambarnya di rumah. Nggak ada yang mau masangin. Kan repot. Nggak ada yang mau masukin. Nggak ada yang mau masukin gambar di ruang pameran. Kan repotnya. Dan ini sering kali terjadi. Bukan nggak pernah terjadi. Okay. Ya. Ada hal seperti itu terjadi. Hal seperti pertengkaran antara desainer enggak, saya mau digantung seperti ini, nanti proyektor harus tinggi segini. Oh, nggak bisa. Ada banyak hal yang sebenarnya harus diselesaikan dengan cara bahasa yang memaklumi. Karena sebetulnya tiba-tiba kurator ada, dia punya visi dan dia punya keinginan, lalu kemudian ternyata hal-hal teknis tidak memungkinkan. Itu mungkin. Sehingga dia harus berubah pemikiran. Dan biasanya orang-orang teknis itu bisa memberikan usulan yang di luar dugaan. Misalnya karena mereka biasa di ruangan pameran kan, nanti mereka Pak lightingnya pakai ini aja Pak. Oh ada lighting seperti itu. Kuratornya malah nggak tahu, orang lighting tahu. Pakai seperti ini aja Mas. Ada nih yang seperti ini. Oh ya, itu yang sebetulnya perlu. Jadi ada hal yang memang sama, gitu. Tetapi ada hal yang tadi yang di luar disiplin dari kurator sendiri, dan itu justru yang tadi menjadi mata yang akan dinikmati oleh masyarakat. Ya, karena kalau tulisan itu hanya dinikmatin oleh orang-orang yang memang berminat. Tapi kalau kita buat pameran, orang masuk pameran, pamerannya keren loh. Kerennya itu bagaimana bisa keren sih sebenarnya? Fotonya bagus, penyusunan ruangnya bagus, lightingnya benar. Itu bukan kerjaan kurator sendirian kan, ada timnya kan, ada teman-temannya. Begitu juga di buku, di timnya lain nih. Bagaimana kerjasama kita dengan Ari nih? Gimana Dri? Mau bikin begini? Gimana? Wah Mas, kayaknya halaman ini nggak bagus kalau di sini. Oh, saya ngotot, nggak jadi, ini nggak benar, ya. Karena dia lebih ngerti bahwa ini katerennya seperti ini. Ini nanti kalau di fotonya dibelah, malah justru nggak dalam satu kateren, nanti malah kelihatan terpisah bindingnya. Nah, itu dia kan yang mengerti kan teman-teman dari printer. Nah ini yang sebetulnya yang harus benar-benar kita pahami. Tapi kalau kita seorang kurator yang baik, ya tentunya kita tadi ya berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah hasil maksimal itu nggak mungkin bisa didapatkan kalau nggak ada dukungan dari kerjasama yang benar. Nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Dari pengalaman saya nggak mungkin. Satu aja mulai dia. Nah, udah. Dan biasanya kalau seperti itu bisa juga hal-hal itu terjadi karena hal-hal yang terjadi karena ya tiba-tiba desainernya sakit. Tiba-tiba. Nah, di situ sebetulnya kita harus mampu menangani. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan kurator itu ada di atas dan di bawah. Oke. Ya, jadi saya kalau misalnya bicara sama Ari, saya harus ngerti. Tadi kata naiknya udah 88, 16, 16, 44 itu harus tahu. Ya, bagaimana? Lu desainnya seperti apa? Cara kamu desain gini, kamu misalkan cetaknya tuh hitam putih dengan warnanya terpisah atau enggak, atau bolak-balik. Itu saya harus mengerti. Saya nggak bisa cuman oke, saya maunya begini. Nggak bisa, nggak jadi. Karena yang paling sial adalah tiba-tiba, wah Mas, saya mesti ke Bandung nih. Itu terjadi juga. Hal tersebut terjadi juga pada waktu pemasangan, ternyata kepala instalasinya nggak ada Mas. Asisten saya ya, saya nggak bisa. Itu sering kali terjadi di suasana kita ya, yang
seperti di dalam pameran-pameran besar pun saya harus turun, harus mengerti, harus masuk pulang paling belakangan, itu terjadi karena, dan nggak usah marah kalau seperti itu, karena itu memang memang paket Lumrah. kerjaannya. Gitu ya. Selain tadi yang lumrah, dan selain paket tadi, paket intelektualnya ya, yang tadi wah berwacana dan lain-lain, tapi sampai ke ujungnya nih, tiba-tiba berhadapan dengan tukang, Pak ini dipakai bagaimana Pak? Harus bisa jawab. Itu kira-kira. Oke, mungkin nanti juga Bang Ari bisa sharing kali ya bagaimana pengalaman kerja dengan kurator dalam mempersiapkan pameran buku foto. Tapi nanti dulu, ini masih banyak pertanyaan dari Satrio. Mau nanya sampai sejauh ini, apakah Mas tahu ada workshop yang memang official atau sudah melahirkan banyak kurator, baik itu kurator untuk seni rupa, desain maupun fotografi, entah di dalam ataupun di luar negeri? Oke, kalau itu sebenarnya mungkin secara official tidak, tetapi yang saya tahu Seni Rupa ITB melahirkan banyak kurator, ya, melahirkan banyak kurator. Jadi pendekatan mereka atau pemahaman mereka atau cara pendidikan mereka itu sedemikian rupa sehingga melahirkan pemikir-pemikir bukan hanya praktisi-praktisi, dan mereka itu karena lahir dari praktisi juga punya kemampuan yang cukup tinggi dan ketika memaklumi lahan. Hanya sayangnya memang mereka tidak atau sampai sekarang belum masuk jauh dalam dunia fotografi, jadi lebih kepada seni rupa. Sedangkan kalau di dunia kita sendiri kan kita sudah ada beberapa workshop, tetapi permasalahan kita itu bahwa di fotografi kuratorial ini belum masuk ke dalam ekosistem. Jadi orang itu seringkali berpameran tanpa perlu menghadirkan seorang kurator. Ya. Grup bersama-sama lalu mengadakan pameran. Oke, kita bikin yuk pameran, dan memang masalah juga sih, karena memang mereka tidak merasa perlu untuk dilakukan pembacaan yang lebih jauh. Jadi ya tadi ya pameran mahasiswa, pameran lain-lain, itu bangun dasarnya fotografi ya. Pameran kelompok, lalu kemudian ketua kelompoknya yang membeli pengantar dan lain sebagainya. Dan sebetulnya sudah ada ya proses pengantar tadi kan internal ya, nanti ketua kelompok pasti akan menentukan tuh ya siapa yang baik, siapa yang tidak. Sebenarnya sudah terjadi seperti itu, tapi di sini tidak ada otoritas atau kenyataan yang dibuat sedemikian rupa sehingga fungsinya menjadi jelas. Jadi memang belum dibandingkan dengan seni rupa. Kalau seni rupa itu setiap kali pameran pasti ada katalog, ada pengantarnya itu ada pengantar dari kuratornya dan lain-lain, itu yang menjelaskan karya. Lepas dari kualitasnya ya, tapi ini sudah merupakan tradisi dalam mereka. Lalu nanti pembeli juga kalau datang selain melihat, lalu dia membaca pengantar kurator. Jadi sudah terjadi satu kerjasama atau ya ekosistem, ya pola pemikiran dan pola kerja yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Berapa persen besarnya pengaruh tulisan kurator itu juga bisa dilihat. Ada kurator yang nama besar kan, seperti Cintur Pangkat dan lain-lain sebagainya, yang menurut saya cukup berpengaruh di dalam dunia seni rupa. Sementara kalau di dunia kita memang belum sampai sekarang ini ya. Oke. Nah, ini mungkin terkait juga pertanyaan selanjutnya mengenai ekosistem fotografi Indonesia. Bagaimana Mas Firman melihat peran kritikus? Apakah bisa kritikus berperan juga sebagai kurator? Dan bagaimana bila kurator juga merangkap sebagai fotografer dalam sebuah pameran? Kalau ya, satu yang jawab, tentu kita bisa membedakan kritikus dan kurator. Kalau kurator itu kan internal, ya, dari dalam, ya, dia mencari kelebihan-kelebihan dari perupa, lalu menghadirkan dalam kemasan yang disepakati atau dianggap akan memudahkan atau menambah nilai di karya tersebut. Sementara kritisi itu fungsinya kepada masyarakat.
Jadi menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara membaca karya ini. Ya, jadi bisa dari luar nih ya. Satu kritik. Jadi kritik bisa membangun kemarahan. Ya. Tetapi fungsinya adalah menjembatani pemahaman-pemahaman baru yang di luar dari pemahaman kurator. Nah, ini seringkali kita lihat bahwa kritik-kritik itu ya kadang-kadang tidak selalu menjelaskan, ya, tapi seringkali lebih emosional sifatnya selama ini ya yang saya baca. Jadi jarang sekali saya baca kritik yang yang punya dasar pendekatan yang baik gitu ya, karena kritik itu seharusnya juga membangun persepsi, cara melihat, oh lihatnya begini ya, bukan begitu, seperti itu. Jadi masih sedikit. Tapi kalau tadi lalu kemudian apakah seorang fotografer yang bisa menjadi kurator sendiri? Kalau seperti itu namanya penggagas, initiator. Inisiator. Oh. Dia penggagas, initiator. Jadi dia bukan kurator. Dia punya teori, dia punya pemahaman, lalu kemudian dia kumpulkan nih. Kita pameran bersama yuk. Lalu kita buat statement. Ya, misalnya photography is not dead, photography is alive and well, gitu kan? Siapa nih orang-orangnya? Tapi misalnya Karen yang menggagas itu, Karen lalu Karen berfungsi sebagai enggak, ini fotonya ini bisa seperti itu. Tapi kamu disebut sebagai initiator, bukan kurator. Itu jadi fotografer ini supaya nggak salah, karena kurator itu biasanya tidak terlibat dalam karya. Dia ada jarak, ya. Dia bukan inisiator. Kalau banyak kan gerakan-gerakan di dalam dunia seni rupa kelihatan ada surrealisme, realis, sosial realis, dan itu penggagas. Orang-orang yang melakukan itu dan langsung melakukan statement. Kalau di Indonesia mungkin ya pokoknya gerakan-gerakan seni rupa dan lain-lain sebagainya macam yang dibuat oleh penggagas. Nah, ini harus kita bisa bedakan antara kurator, kritikus, dan penggagas. Penggagas ini biasanya orang-orang yang cendekia juga, karena biasanya dia muncul dengan pemikiran-pemikiran, dengan teori-teori juga. Ya, kita melihatnya, oh dia seperti orang yang tahu banyak. Dia kurator ya, bukan, dia sebetulnya penggagas. Penggagas sebetulnya lebih terhormat, bukan lebih penggagas yang memang lebih utama. Kalau kurator kan sebetulnya dia hanya mengutamakan dirinya atau diutamakan oleh perubahan. Oke. Kita tinggal 10 menit lagi untuk diskusi malam ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pertanyaan bisa langsung ketik aja. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Ini adalah banyak pertanyaan. Halo, saya mau tanya pada Pak Firman. Pak Firman begini, kurator kan menciptakan teks untuk menjadi guidance bagi audiens memandang suatu karya. Bagaimana sih cara agar teks yang ditulis kurator tidak membatasi tafsir dari audiens? Ataukah justru kurator hadir untuk menyeragamkan perspektif dari audiens tentang suatu karya? Tadi juga udah dibahas ya, Mas Firman ya. Oke, tadi diulangi lagi sedikit ya. Tapi intinya seperti itu. Memang kita kurator itu subjektif. Jadi kurator bisa melakukan tadi ya, mengumpulkan karya-karya untuk menghadirkan kembali dalam bahasanya atau gagasan. Jadi kurator sebagai penggagas ya, tapi bukan karyanya dia. Karyanya orang-orang lalu digagas. Yang paling terkenal mungkin Picasso in Love ya. Jadi lukisan-lukisan Picasso tentang pacarnya semua dikumpulin tiba-tiba lalu dipamerkan di Louvre. Itu yang Picasso nggak pernah bikin pameran seperti itu, tapi kurator yang membuat gitu ya. Jadi orang datang lagi ke situ melihat lukisan yang lama juga, tapi dengan persepsinya kurator, ya tentang cinta. Oh, jadi berbagai ini ya. Kurator lalu bercerita tentang periodenya dia waktu zaman ini Picasso ada di sini lalu kemudian jatuh cinta ini bahwa. Nah ini itu tentu membatasi persepsinya orang, tetapi juga sekaligus memang persepsinya kurator yang ingin dihadirkan. Ya, jadi teks yang dihadirkan memang dihadirkan. Nah, kalau tadi kurator yang ingin bebas juga banyak, ya. Tetapi menurut saya
menurut saya. Tapi seringkali terjadi hal yang seperti ini, terutama di postmodernisme ya, di mana orang itu hanya dihadirkan lalu diberi kebebasan berpikir. Tapi ini seringkali apa ya, dibutuhkan pemahaman yang cukup apa ya, audiens yang cukup baik ya, karena ada kebebasan ruang gerak misalnya tanpa menjelaskan makna dan tingkat kita memamerkan foto-foto tubuh ya. Nah, itu persepsinya kalau dilepas tentu pemahamannya akan ada macam-macam, nggak ada batasan. Nah itu yang sebetulnya yang terjadi. Tapi ada kurator-kurator yang sebetulnya kita datang, kita baca, kita keluar malah bingung. Tapi itu mungkin pesannya kali ya Mas ya, untuk membuat bingung. Bisa juga nggak Mas kayak gitu? Bisa memang seperti itu. Karena dia membuka kewacanaan pada kita yang kita tidak pernah terbayangkan. Jadi kita keluar dengan pemikiran, kok bisa begitu ya? Apa itu benar apa enggak sih? Ngarang apa enggak? Jadi, karena memang challenge-nya dari kurator tadi, atau kurator bersama seniman itu, tidak ingin kita hidup dalam dunia yang tadi ya, yang kita disampaikan, dalam persepsi yang terbatas, kita diberi kebebasan berpikir, kebebasan bermakna. Tapi sekarang nih, vokasi ini kebebasan dong. Vokasi ini kanvas kosong. Lo isi deh. Nah, kok kosong sih? Nah, maksudnya apa? Ada, itu kan dalam pergerakan seni rupa, cara menyampaikan dan cara penulisan di dalam sastra dan lain-lain, ada sastra beling, ada segala macam, terjadilah ya hal-hal seperti itu ya, antitesis daripada estetika ya, anti estetik dan lain-lain semua terjadi. Jadi ini sih sebenarnya perkembangan sejarah aja. Nah, disinilah sebetulnya kurator harus paham menurut saya tadi kalau kita bicara tentang teman-teman misalnya di Surya Atmaja atau Alex Sukartono, ciri khasnya mereka mengenal sejarah. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia punya referensi. Oh ini tahun sini ini tekniknya begini. Lalu kita langsung cemplungin di situ. Lalu dikatakan ini. Nah, itu yang sebetulnya memudahkan. Nah, sekarang gimana kita mau menerangkan itu? Mau menerangkan seperti itu apa tidak? Nah, kembali lagi, masing-masing kurator itu punya cara bercerita. Apakah dia mau linear sejarah, atau mau secara poetik, sastra, atau bagaimana. Itu tergantung. Nah, maksudnya, ya sebab itu menjadi kurator itu dibutuhkan menurut saya sih pemahaman yang luas dan apa ya, kemampuan untuk melakukan pendekatan dan pada semua pihak. Jadi juga memang harus banyak-banyak referensi itu ya Mas ya. Referensi itu penting. Jadi kalau kita lihat gambar, oh ini gambar seperti itu, kita langsung jangan, kalau kita tidak punya bekal, ini dia niru. Nah, tapi kalau kita punya bekal, oh ini reinterpretasi. Apa maksud dia menghadirkan gambar ini? Sengaja atau tidak sengaja? Atau, nah, pertanyaan-pertanyaan kan di situ yang sebetulnya membangun. Kalau kita langsung menghakimi selesai, wah jiplak nih. Nah, itu biasanya nggak terjadi apa-apa. Orang kalau udah buka seperti itu, biasanya saya juga nggak, karena akan terjadi debat yang menurut saya sih nggak akan membuahkan sesuatu kemana-mana. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Mas. Presentasi karya era ini dapat dilakukan dalam ruang virtual. Bagaimana transformasi ruang analog, yaitu seperti galeri fisik, pencahayaan, kertas, cetakan kertas, figura, berubah ke ruang virtual, mempengaruhi proses kuratorial. Dengan segala konsekuensinya, misalnya keluasan jangkauan, biaya rendah, dan tidak ada kunjungan fisik. Bagaimana kurator merespon ruang virtual tersebut? Sebetulnya ya ini sudah terjadi kan. Seringkali kita di dalam penjurian seringkali kita itu melakukan penjuri secara virtual, layar. Saya sebenarnya paling tidak suka itu karena berangkat dari analog. Tapi teman-teman banyak yang memang begitu dari awalnya, jadi dia nggak ada keberatan sama sekali. Ya, oke lah, kita ikuti. Tapi pada satu titik, kita nanti akan meminta kopinya setelah kita pilih. Dan sebetulnya disitulah kita akan menunjukkan apa betul.
karyanya itu seperti itu. Dan itu yang sebenarnya yang terjadi. Dan kemudian juga kalau saya tuh agak ini juga ya, kalau tadi misalnya karya virtual ya. Halo. Karya virtual ya. Saya tuh sewaktu saya sebagai di Dewan Kesenian itu melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara, terus saya agak heran juga. Oh ternyata ada ya orang yang membeli video art. Ya, ada. Jadi ternyata ada orang-orang yang di rumahnya tuh ada layar yang memasang video art. Gitu. Di ruang A, di ruang B, di ruang D, bahkan di kantor-kantor. Kalau di Eropa itu ada beberapa negara yang mewajibkan pemerintah membeli karya seni supaya seniman hidup. Ya, jadi dia beli itu. Jadi artinya sebetulnya ada kemungkinan bahwa nanti pada akhirnya kita akan lepas dari bentuk-bentuk karya yang fisik tapi menjadi virtual. Tapi seberapa jauhnya kita nggak tahu karena memang kita di periferi jadi nggak bisa secepat seperti apa yang di sentrum, ya. Maksudnya di pusat kapital sana. Itu yang kita bisa lihat bahwa kita atau para kurator mau tidak mau akan berhadapan dengan situasi baru. Apalagi ini belum COVID aja kita udah penjurian udah seperti itu kok. Ya kan? Kirim fotonya itu virtual, melalui apa tidak pernah hard copy itu datang. Ya kan? Sudah lama itu sebenarnya kita melakukan pemilihan, bahkan pameran-pameran besar pun dilakukan melalui pemilihan lewat layar untuk kemudian baru didatangkan karyanya. Biasanya karyanya datang walaupun nggak mirip ya apa perlu buat. Kalau udah datang, oh ya udah, tapi seperti itu sudah terjadi. Jadi memang ya, apa yang memang tadi ya, yang menjadi pertanyaan adalah pamerannya sendiri, lalu kemudian apakah akan ada transaksi ekonomi dan bagaimana caranya. Nah itu sebetulnya jangan pun yang virtual ya, yang dalam fotografi kita, yang karya aja belum berkembang gitu kan. Jadi ini memang kita terlambat dalam fotografi, memang harus ekosistemnya masih harus dibangun karena belum kelihatan dibanding tadi ya seni rupa. Artinya seni rupa itu satu karya langsung seberapapun langsung orang bisa nilai karyanya dan bisa dipasarkan. Sedangkan kita mungkin masih belum. Jadi itu ya Mas kekurangan, maksudnya kayak untuk ekosistem fotografi kita itu sendiri ya. Tapi ya, kalau saya ya sebenarnya sih kalau udah sekian lama sebenarnya agak bingung juga ya. Tapi saya tidak kan nggak boleh ini ya, nggak boleh. Ya kita harus terus saja coba membangun karena itu saya datang ke Bali juga mau lihat juga di sini karena di sini beberapa fotografer itu memang sudah hidup dari bukan lagi dengan cara berjualan karya. Saya mungkin mau lihat bagaimana sih cara mereka di sini lakukan. Sedangkan kita di sana masih by assignment kan rata-rata. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah fungsi kurator sama dengan promotor sebuah pameran foto? Kalau promotor itu kan artinya dia mempromosikan. Kalau kurator itu kan sebetulnya kita bisa menolak. Ya. Jadi saya juga sering didatangi orang, Mas, saya mau dikurasi foto-foto saya. Saya lihat, saya bilang, oh kamu jangan pameran dulu. Ya, kamu coba aja dulu. Karena ketika saya menerima beliau sebagai orang yang saya kurasi, artinya saya mempromosikan dia bukan hanya dari segi bukan hanya dari bentuk saja, tapi bertanggung jawab intelektual. Ya kan? Nah, ini yang sebetulnya. Nah kalau promotor itu kan IO pameran ya, IO pameran kan sebenarnya pamerannya mau pameran seperti apa aja, yuk itu aja kita buat, yuk. Nah, ini satu hal yang berbeda. Cuman begitu saya tadi menyatakan, katakanlah, foto Vera ini bagus nih, saya mau pamerkan, saya harus bertanggung jawab penuh. Ya, artinya
kenapa lu bilang Karen bagus, man? Kan ada pertanyaan seperti itu, kenapa? Nah, itu saya harus bisa menjelaskan secara betul-betul dari tadi secara apa namanya tiga aspek estetiknya, kontennya dan lain-lain sebagainya. Ini saya bisa menjawabnya mengapa foto Karen ini patut dipamerkan dan patut diapresiasi. Nah, inilah muncul kan. Bagaimana cara mengapresiasinya? Oh, beliau ini ditaruh di dalam ruang-ruang, fotonya kecil-kecil sehingga mendekatkan kita kepada rumah dan lain-lain sebagainya. Itulah yang tadi. Tapi kalau promotor kan lain ya, promotor ya kita adain aja acara. Iya. Nah, saya juga penasaran sih Mas terkait peran kurator sendiri dengan apresiasi karya, maksud dalam hal penentuan harga. Nah, itu bagaimana Mas? Nah, ini harga ini lain sendiri karena harga ini berkaitan ada banyak hal. Ya. Ada yang menyatakan oh itu berkaitan dengan senioritas. Ada yang menyatakan dengan kualitas. Kalau sebenarnya itu memang sebetulnya seharusnya dia berada dalam konteks perannya di dalam dunia seni rupa itu sendiri. Foto itu perannya apa sih selama ini dalam? Nah, di kita ini kan agak aneh ya. Foto-foto sejarah yang begitu pentingnya itu saja tidak dihargai yang untuk kepentingan bangsa ini gitu kan. Makanya Cik Oscar dan kawan-kawan itu begitu repotnya membangun foto ID dan sejarah itu karena sebetulnya orang itu menerima foto itu as given. Oke, ini penting nih foto proklamasi. Oh ya bagus. So, nilainya berapa? Nilainya bukannya gratis tuh. Itu kan pemikirannya langsung padahal tanpa itu orang tidak tahu bahwa kita merdeka. Tanpa itu kita nah harusnya dia punya nilai tapi nah inilah tadi sejarah apresiasi fotografi ini memang sementara kalau di tempat yang lain tentu apa namanya perannya fungsi karya tersebut dalam masyarakat memainkan peran yang penting. Nah ini yang belum terjadi di sini. Tetapi kalau saya boleh nyatakan di sini sebetulnya lebih seperti lagu, ya, dan lebih pop. Jadi artis-artis yang tertentu, fotografer-fotografer tertentu, kalau dia lagi populer, dia bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, itu kayak musik pop ya. Jadi ada orang-orang yang bukan profesional, tapi fotonya bagus dan dia disenengin, wah keren nih, karyanya bisa laku. Nah, kita di sini kurator justru malah kalau disertakan malah justru menjadi halangan karena kurator nanti akan menjelaskan oh ini karya sebenarnya repot. Jadi dia tidak perlu kurator untuk menurut saya dia perlu promotor dalam pameran seperti itu karena kurator karena saya pernah kurasi karya seorang fotografer oke lo serius lalu dia pamerkan foto itu lalu saya menulis bahwa karya-karya foto ini karena dia seorang fotografer yang yang komersial tidak semua menunjukkan ketepatan yang sifatnya itu lazim dalam dunia komersial. Sedangkan di dalam dunia seni rupa itu the gray area itu menjadi penting, keraguan-raguan itu jadi bagus. Sehingga dari semua seri foto yang dia buat ada kira satu dia bagus. Kira-kira saya nyatakan foto ini yang paling bagus. Padahal dia paling nggak suka gitu. Karena waktu dia moto orangnya nggak cantik, ibu-ibu tua, dan dia merasa minder waktu foto. Tapi buat saya itu justru yang paling jujur, paling dekat dengan dia. Kelihatan benar keraguan-raguannya, wah ini keren gitu. Karena fotografer yang biasanya sigap dan otoriter tiba-tiba berhadapan dengan situasi-situasi yang dia nggak bisa berbuat, dia kalah dengan subjeknya. Nah, buat saya itu bagus, tapi buat fotografernya tentu kan dulu kok begitu man, ya habis kalau tapi dia tulis juga hebat juga, cukup fair juga, gitu. Jadi melibatkan kurator itu kadang-kadang pisau bermata dua karena dia tuh sulit untuk apa ya, untuk tiba-tiba untuk semata-mata mengangkat. Dia pasti melihat juga kelemahannya dan tapi kelemahan yang dianggap sebagai kekuatan. Ya. Nah, kekuatan ini yang belum tentu dia sukai oleh terutama fotografer komersial kan karena dia menganggap bahwa ini gue lemah, gue nggak mau, gue maunya
Gitu. Nih ada Mas Sukri Grafis. Berarti kurator memungkinkan hidup dan matinya nama seniman, Mas? Kan nggak usah ke dia. Ya kalau kita dan menghidupkan sebenarnya bersama-sama juga, karena kalau kurator bidang fotografi ini bagus atau seniman ini bagus, tetapi ternyata masyarakat tidak menerima, kan kuratornya sendiri. Ya, atau sebaliknya, kuratornya menyatakan bahwa fotografer ini nggak bermutu, dia tidak ini, jarang karena kurator kan bersama ya. Tapi kritik ya, misalnya kritik menyatakan, ini sering kali sekali terjadi bahwa orang yang dikritik, orang yang tidak mendapat perhatian, tiba-tiba menjadi bintang. Ya, itu nasibnya buruk, ya contohnya Van Gogh yang paling terkenal ya. Tetapi ternyata semua kritikus nggak ada yang lihat bahwa dia itu sebenarnya begitu. Ya, banyak dapat di tahun-tahun itu ya perubahan. Maka itu apa namanya, untuk menghindari itu peristiwa-peristiwa itu, para kurator, para kritisi sekarang bekerja lebih keras. Ya, kalau kita lihat cara penulisan kurator, jadi sangat jarang kurator maupun kritik yang serta merta menyudutkan seniman. Karena risikonya bahwa seniman tersebut bisa maju itu besar sekali. Jadi posisi kurator juga nggak segagah apa yang disampaikan tadi ya, karena tadi ini sparring partner kok sebetulnya ya, artinya kurator mudah-mudahan bisa menjadi jembatan ke publik ya. Tetapi kalau kurator itu tadi ya seperti menganggap bahwa karyanya itu belum patut ya dibicarakan. Biasanya seniman juga langsung tanya kok, kenapa Mas saya belum ini? Kita terangin di dunia seperti ini, di fotografer seperti ini, lalu lihat ya karya-karya ini, nah, karya kamu bisa digolongkan ini, lihat. Biasanya dengan mudah atau dengan dialog, dia akan merasa bahwa oh iya ya, saya biasanya seperti itu. Nanti berapa bulan lagi saya balik lagi ya Mas ya. Biasanya udah terjadi tuh lonjakan yang cukup cukup jauh dari pertemuan pertama ke pertemuan ke selanjutnya, karena tiba-tiba kita, karena kan kalau kita apalagi sekarang ya, kalau dulu tuh kalau zaman analog kita itu fotografer itu biasa dicetak fotonya ya, jadi komunikasi secara apa ya, secara muka penghayatan karya itu ada. Kita tempel di ruang, kita liatin karya kita apa ya bagusnya. Mulai dari kontak print ya, kita liatin dengan loop satu ke satu, ini mirip, ini mana yang lebih bagus. Itu sekarang tidak terjadi, sehingga apa namanya kontemplasi terhadap karya kita sendiri itu jarang. Ya, sedangkan teman-teman, makanya kalau kita lihat, nah tentu saja orang seperti katakanlah Oscar dan teman-teman yang itu lebih cepat melihat berkontemplasi dengan karya. Dia lihat sebentar lihat karya, oh langsung bisa. Karena alah biasa, ya, karena udah terbiasa. Tapi buat kita yang sedang belajar, menurut saya ya, seperti apa yang saya lakukan dulu. Jadi kalau saya dulu moto tuh saya pajang, terus saya kenapa ya saya buat foto seperti itu? Saya takut waktu itu moto orang itu apa enggak ya? Kenapa saya pakai lensa? Terjadi apa namanya dialog antara saya dengan karya tersebut. Sambil saya bilang, oh ini keren. Atau aduh nggak bisa aku bikin lain lagi. Nah ini yang sebetulnya perlu apa namanya ini bisa dilakukan sendiri, tapi kalau punya teman atau punya teman dilakukan. Oke, sip. Ini udah jam 8 lewat, Mas Firman. Makasih banget untuk diskusinya. Mungkin dari Bang Ari ada yang mau di-sharing bagaimana apa namanya? Aku udah unmute. Bagaimana pengalaman kamu bekerja dengan kurator dalam suatu pameran foto maupun mungkin pembuatan buku foto itu sendiri? Kalau gue sih sebenarnya kalau awal-awal tuh yang paling seru adalah kalau kurator itu belum kenal. Terus lama-lama kenal. Karena menurut yang paling penting tuh kita juga harus tahu karakter dari kuratornya.
kalau sepanjang karir gue sih yang paling banyak kurator yang bersentuhan tuh sebenarnya Bang Oscar, kemudian Mas Firman juga, kemudian tidak terlalu banyak nama sebenarnya kalau kurator-kurator senior. Cuman pesan gue adalah lebih kayak ngedorong gimana caranya supaya kita ngelahirin lagi kurator-kurator yang muda gitu. Kayak sebenarnya banyak orang yang gue lihat Ini suara kampus putus. punya kans untuk itu. Oh, hilang suaranya. Cuman teman-teman juga terutama di buku foto gitu ya, mulai mempercayakan karya-karyanya itu di kurasi, memilih kuratornya itu kepada calon-calon kurator yang memang pengen jadi kurator gitu. Ya. Halo. Iya, iya. Tadi suaranya ini putus. Oh. Enggak, Karen? Boleh dulu nggak, Bang Ari? Oke, kalau pesan gue sih sebenarnya pengennya lebih kayak para fotografer muda nih yang terutama di buku foto, mulailah untuk mempercayakan karya-karyanya dikurasi oleh para fotografer muda, karena yang gue lihat udah mulai banyak nama-nama sebetulnya para yang mulai mengidentitaskan dirinya bahwa dia sebagai seorang kurator gitu. Jadi kalau supaya keberlangsungan kurator ini terus berjalan gitu, karena industri ini akan terus berjalan dan kita tetap yakin bahwa kurator-kurator muda juga punya kans untuk punya gayanya sendiri gitu, dan mereka pasti punya persepsi yang berbeda dengan kekiniannya gitu. Jadi gue saranin sih yang muda-muda untuk memulai mempercayakan karyanya kepada para kurator-kurator muda. Banyak nama sebenarnya yang mulai muncul, kayak ada Kurniadi Widodo, ada Taufan Wijaya, kemudian mungkin Gunawan Wijaya. Ada beberapa nama lah, ada Irma Cantili juga. Yang mulai mempercayakan karya-karyanya terhadap teman-teman yang mulai mengukuhkan dirinya sebagai seorang kurator. Itu sih, Karen. Oke. Nah, untuk menutup sesi ini, mungkin terakhir untuk Mas Firman. Kira-kira Mas Firman akan ada kemungkinan nggak sih untuk buka mungkin kursus ataupun jasa kurator itu sendiri lewat daring ya, online media, online Mas Firman? Ya, mungkin aja sih kalau seperti ya. Tapi tentunya sebenarnya kan tadi ya, kalau tadi kan bagaimana kurator-kurator muda ini harus tampil. Sebenarnya kalau teori itu bisa dengan mudah dipelajari ya. Artinya kita sekarang ini punya kesempatan jauh lebih banyak untuk tahu tentang banyak hal. Namun demikian, oleh karena gerakan kita semakin terbatas, jadi pengalaman praktek kita yang sebetulnya membatasi diri kita. Nah, ini yang sebetulnya yang tidak jadi. Saya tadi kalau kita lihat ya, hari ini ya, pengalamannya di GFJA ini, akan ada atau tidak organisasi yang seperti GFJA itu nanti. Ya, itu aja sudah akan, gimana cara melahirkan orang seperti Ari lah. Sorry nih ya, ini ya. Tapi karena itu dia lahir dari satu kondisi yang seperti itu, keliaran yang ada 98, reformasi dan lain-lain, cuma melahirkan orang-orang tertentu. Kalau di Oktagon ini sebentar aja ada, lalu melahirkan berapa seniman-seniman, lalu kemudian vakum. Ini kan kondisi-kondisi yang memang sebetulnya menguntungkan berapa individu, ya, karena berada di posisi yang letaknya sejarah ya, dia berada dalam posisi tertentu kan, tepat ya. Jadi bagaimana orang yang tidak mengalami reformasi itu bercerita tentang perubahan dari
gaya fotografer analog yang juga sebenarnya waktu itu terbatas dengan pemberitaan yang terbatas, lalu melonjak kepada gaya informasi kebebasan berpikiran. Itu kan satu situasi yang lalu sekarang ini situasinya situasi sekarang itu seperti apa? Nah ini yang sebetulnya menurut aku yang menyebabkan teman-teman itu yang siapapun yang mau menjadi kurator itu disiplinnya tuh harus luas, ya. Jadi dia hanya tidak bilang, oh gue mau fotografi aja, enggak. Untuk umum, sejarah, seni rupa dan lain-lain semua ketertarikannya tuh harus genuine kepada bidang yang lain. Jadi jangan terbatas atau sekarang mungkin teknologi dan lain-lain, ada persepsi yang dia ingin masukkan. Karena, nah kalau tadi ya kemudian bagaimana workshop, saya sih ingin juga melakukan workshop, tapi seperti saya sampaikan, sebuah workshop itu kalau cuman tadi ya kalau kita teori-teori penulisan dan lain-lain sebetulnya bukan di kita, karena menulis itu sudah tentu satu passion yang tersendiri, ya. Jadi, kalau orang memang senang nulis pasti lebih mudah. Tapi kalau kita nggak suka nulis, terus menjadi kurator apa ya? Gue malas nih nulis, gimana? Karena kita harus bisa pandai bercerita, harus senang membaca, harus bisa melihat. Ada hal-hal yang tadi yang lebih jauh dari sekedar menilai, gitu ya. Karena tadi mengutarakan kembali, dan itu yang sebetulnya menurut saya ya kalau misalnya Pak BO lah itu pasti dia dengan musiknya, dengan judul-judul lagu rocknya, ada kan, oh masuknya pintunya itu, gitu kan. Nanti ada lain Yudi dengan sejarah, ya masing-masing punya kelebihan, jadi yang menunjukkan interest dia atau kawasan yang dia kuasai, dan dia masuk dengan nyaman, ya. Sehingga kita juga membacanya juga senang. Ya, walaupun belum pernah dengar lagunya juga, Pink Floyd juga senang aja, gitu kan. Judulnya Pink Floyd ya. Belum pernah dengar. Jadi senang aja. Artinya kenapa? Karena diceritakan dengan tulus. Nah itu juga. Jadi sebetulnya tadi ya pemahaman teman-teman yang muda, ya itu tadi yang menurut saya pasti ada pengalaman baru. Apa sih yang didapatkan dari peristiwa konflik ini? Apa yang terjadi? Nulis nggak kamu tentang ini? Apa yang kamu berbuat dengan konflik ini? Kan kalau memang dia suka, dia nulis di dalam diary-nya dia, lalu dia pikir foto apa yang paling mewakili ini, ya. Aku nulis, Mas. Ya apa? Contohnya ya seperti ini udah ada calon kurator. Oke, kita udah lewat jauh banget waktunya. Bagaimana jika dari obrolan malam ini menjadi momentum untuk menggalakkan obrolan online yang sifatnya edukasi untuk melahirkan kurator-kurator muda? Ini dari Jamal Abdillah. Mungkin nanti bisa dari Gua Galeri akan pikirkan bagaimana nanti ke depannya untuk mendukung ekosistem fotografi Indonesia itu sendiri ya, Mas. Lalu dari Harsya Pambudi, hasil rekamannya bisa dilihat di mana? Di YouTube Gua Galeri. Nanti pasti akan kami infokan di media sosial Gua Galeri juga. Oke, terima kasih Mas Firman untuk untuk edukasi dan waktunya. Ini memang Mas Firman luar biasa sekali ini ada komen. Makasih banyak Mas. Nanti kalau memang Mas Firman membuka mungkin workshop itu nanti infokan ke kami, nanti akan kami coba bagian ke teman-teman juga ya. Siap. Oke, makasih banyak Mas Firman dan teman-teman yang hadir. Sampai ketemu di ngobrol selanjutnya. Terima kasih. Bye. Ya.